bila Engkau yang membuka, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Tapi bila Engkau yang menutup, tidak akan ada yang bisa membukanya. Bahkan juga Engkau yang mengangkat Tuhan, tidak ada yang bisa merendahkannya. Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah yang maha kuasa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang maha kasih seperti Engkau. Bahkan kami sangat bangga punya Allah yang hidup Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kami. Hari ini kami datang untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu, petunjuk dan nasihat daripada Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kehidupan kami. Tuhan, kembali penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Berkata-katalah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap untuk ditabur benih firman-Mu, sehingga kami mendengar, kami mengerti, dan kami tangkap kebenaran firman-Mu. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh juga kami serahkan segala kasih karunia anugerah Tuhan di dalam tuntunan Tuhan. Kami bawa juga pelayan-pelayan Tuhan yang dilantik pada saat ini dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak kebetulan boleh melayani Tuhan, tapi Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, Tuhan beri pengurapan khusus, Tuhan beri tuntunan khusus, Tuhan beri backup khusus. Melalui hidupnya nama-Mu dipermuliakan, melalui hidupnya banyak orang diselamatkan. Tuhan, Kau beri pengurapan khusus untuk berhasil dan mengalami terobosan-terobosan. Kami juga bawa anak-anak yang dibawa pada Tuhan. Kau melihat iman orang tua Tuhan. Saat ini meterekkanlah Tuhan dengan meterek ilahi yang daripada Tuhan. Tuhan, beri pengurapan, bahkan berkati orang tua, beri pertolongan mereka bisa memelihara dengan baik, mendidik dengan baik. Karena Tuhan pakai orang tua mereka, diberkati orang tuanya, diberkati anak-anaknya, diberkati keluarga ini dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sejak saat ini Tuhan berkarya khusus dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah doakan dan serahkan semua dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Selamat bagi saudara dilantik dan anak-anak yang sudah diserahkan. Silakan duduk saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih juga semua pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Lah, saudara, hari ini kita lihat suasana yang berbeda, saudara. Ya, mimbarnya maju di sini karena apa, saudara? Mimbar itu sedang direnovasi. Ya, LCD kita itu umurnya sudah lewat aturan, seharusnya sudah tua, sudah berapa kali rusak. Jadi kita sedangkan ganti yang baru, saudara, tapi nanti malah lebih besar sampai ke bawah, saudara, maka perlu direnovasi, perlu disiapkan. Jadi nantinya kita akan ibadah dengan suasana yang lebih lagi, dan saya percaya akan lebih mendatangkan anugerah, lebih mendatangkan berkat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dukung doa, dukung dalam dana juga otomatis, saudara. Saya percaya akan mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan. Segera saja kita akan mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, hari ini kita masih seri khotbah tentang iman. Itu luar biasa sekali, tapi dengan tema yang khusus, yaitu pintu yang terbuka dan tertutup, saudara. Saya bacakan langsung saja. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Seperti pujian yang kita pujikan sama, Allah kita adalah Allah yang membuka pintu. Kalau pintu sudah dibuka oleh Tuhan, gak ada yang bisa menutup, saudara, karena Dia maha kuasa. Tapi saya ajak saudara kita juga tahu satu hal yang lain. Kalau Tuhan menutup
tertutup, saudara, maka siapapun juga tidak bisa membukanya. Jadi kita harus tahu Tuhan kita melakukan dua hal. Ada waktunya dia buka pintu-pintu, saudara, anugerah kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak Tuhan mengalami, saudara, anugerah yang luar biasa karena pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Tapi ingat satu hal, Allah kita bukan hanya sekedar Allah yang membuka pintu-pintu anugerah, tapi juga kadang-kadang Allah kita menutup pintu itu, saudara. Kalau sudah ditutup, nggak ada yang bisa membuka. Kita mau membuka pun nggak akan bisa. Ada orang yang mau bantu kita buka pun tidak akan bisa. Malaikat pun nggak akan bisa, saudara. Allah kita Allah yang melakukan dua hal ini. Kadang-kadang dia buka pintu untuk mendatangkan anugerah besar, tapi kadang-kadang dia menutup pintu, saudara. Ya, pintu-pintu itu ditutup. Lah, saya percaya ini pelajaran sangat penting sekali bagi setiap kita. Kenapa? Sejak awal tahun Tuhan sudah memberikan tema, tahun ini adalah global blessing. Oh, berkat yang luar biasa sekali, berkat global. Lalu kita juga sudah dapat, saudara, nubuatan. Oh, pintu-pintu dibuka, pintu-pintu dibuka, pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Pintu mujizat, pintu anugerah, pintu pemulihan keluarga dibuka. Dan saya sangat-sangat bersyukur sekali mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Oh, jemaat yang alami ini sungguh-sungguh global blessing. Oh, global blessing datang dalam hidupnya. Pintu-pintu dibuka oleh Tuhan. Oh, luar biasa, kesaksian banyak sekali. Tapi juga tidak menutup mata. Ada jemaat yang sampai sekarang merasa pintu itu masih tertutup, saudara. Belum terbuka, saudara. Sudah mendengarkan firman, sudah mengimani janji ini, global blessing, pintu belum dibuka. Bahkan ada yang lebih lagi, saudara, pintu yang sudah ada selama ini malah sedang tertutup, saudara. Ada kalanya Tuhan buka pintu-pintu, saudara. Oh, berkat anugerah. Tapi ingat juga, Tuhan kita bukan hanya membuka pintu, tapi juga kadang-kadang menutup pintu-pintu seperti itu, saudara. Lah, pesannya yang paling penting, saudara, baik pintu itu sedang dibuka oleh Tuhan, maupun pintu sedang ditutup oleh Tuhan, saudara, ya, tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur, saudara, senantiasa di dalam Tuhan. Saat pintu-pintu dibuka oleh Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, mengucap syukurlah pada Tuhan. Tapi dengar, saat pintu-pintu itu masih tertutup atau sedang ditutup oleh Tuhan, tetap juga bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetap juga mengucap syukurlah kepada Tuhan, sekalipun pintu-pintu itu sedang ditutup, saudara. Ya, kalau hari-hari ini doa-doa saudara sudah didengar oleh Tuhan, pintu itu sudah dibukakan, mengucap syukur, bersukacita. Tapi kalau belum dibukakan, malah ada yang sedang tertutup, tetap saja saudara, ya, bersukacita, mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saudara sedang cari pekerjaan, saudara, oh, diterima, dapat pekerjaan, dapat posisi yang baik, bersukacita, mengucap syukur. Tapi dengar, kalau belum diterima, apalagi sedang di PHK, tetap saja bersukacita di dalam Tuhan, mengucap syukurlah, saudara. Kalau saudara yang sedang cari jodoh, saudara, wah, dibuka oleh Tuhan, dapat pasangan hidup, bahkan sampai masuk di pernikahan, bersukacitalah, ngucap syukurlah, saudara. Tapi kalau saudara sedang cari pasangan, sampai sekarang belum dibuka jalan oleh Tuhan, saudara harus bagaimana? Saudara harus bagaimana? Halo, harus bagaimana? Mengucap syukur pada Tuhan. Atau wah, sudah hampir dapat diputus gitu, saudara. Saudara tetap harus bagaimana? Mengucap syukur senantiasa. Saudara sedang berjuang, mengalami mujizat kesembuhan dari sakit penyakit, dibuka oleh Tuhan, mengalami saudara mujizat kesembuhan, mengucap syukur. Tapi kalau belum sembuh, malah mungkin makin parah sakitnya. Saudara sebagaimana? Mengucap syukur senantiasa, saudara. Saudara, itu satu yang luar biasa sekali. Dalam pelayanan
dibuka jalan oleh Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Bisa terlibat dalam pelayanan, diurapi luar biasa. Mengucap syukurlah, saudara, pada Tuhan. Tapi kalau pelayanan saudara, oh masih belum diterima, belum dijadwal, belum dilibatkan, belum mengalami sesuatu yang luar biasa. Kelompok saya, saudara, belum mengalami terobosan. Saudara harus bagaimana? Saudara harus bagaimana? Yang keras, saudara. 1, 2, 3. Saudara bagaimana? Mengucap syukur senantiasa, saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang baiklah, saudara. Ada kalanya Tuhan membuka, ada kalanya Tuhan menutup, saudara. Kita akan belajar dari kisah kehidupan, ya, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus, saudara. Yohanes 11 ayat 3 sampai 5. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Jadi Maria Marta sedang utusan orang berkata pada Yesus, orang yang kau kasih, yaitu Lazarus, itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya enggak usah takut. Tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Sekalipun alami sakit penyakit, justru nanti akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi. Jadi bukan hanya kata Maria, tapi Yesus sendiri memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa saudara? Ia apa saudara? Setelah didengarnya Lazarus sakit, ia apa saudara? Ia apa? Sengaja, malah disengaja. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara perhatikan, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Ini seringkali yang terjadi. Mereka ini sudah berdoa, mereka sudah kirim utusan. Orang yang kau kasih loh Tuhan, sedang sakit loh Tuhan. Ini makin gawat loh Tuhan. Malah dikatakan Yesus sengaja nggak mau datang dulu, saudara. Yesus sengaja tidak mengulurkan tangannya lebih dulu, saudara. Yesus sengaja tidak menyembuhkan dia lebih dulu. Mungkin saudara juga ada yang mengalami, saudara merasa saudara orang yang mengasihi Tuhan, saudara orang yang cinta Tuhan, saudara orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara sudah berteriak, saudara sudah berseru, tapi seolah-olah nggak ada jawaban, saudara. Yesus nggak datang-datang, atau bahkan saudara seperti ayat ini, malah Yesus sengaja nggak mau mengulurkan tangannya. Yesus sengaja tidak memberikan jalan, pintu dibukakan, saudara. Kadang-kadang bisa mengalami seperti itu, sakitnya makin parah, masih saja seolah-olah Tuhan itu diam saja. Tuhan itu sengaja kadang-kadang membiarkan seperti itu. Mungkin keadaannya sudah makin gawat, ini utangnya sudah dikejar-kejar, malah Tuhan itu sengaja, saudara, diam saja, nggak buka pintu, saudara. Saudara tahu itu adalah hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada Maria, Marta, Lazarus, kepada orang yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya ajak, sekalipun saudara mengasihi Tuhan, sekalipun saudara dikasih oleh Tuhan, saudara tahu, ya seringkali ya seperti ini yang Tuhan lakukan, saudara. Nah, saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Sekarang Yesus berkata dengan terus terang. Apa kata Yesus, saudara? Apa, saudara? Lazarus sudah mati, saudara. Sekarang malah sudah mati, sudah terlanjur. Dulu sakit, tunggu-tunggu, Tuhan gak datang, malah sengaja tinggal di sana. Tuhan gak repot loh, Tuhan gak ada perlu yang lain loh. Dengar malah sengaja gak mau datang, sengaja gak mengulurkan tangannya. Sekarang mati, sudah mati. Dulu wah sedang gawat-gawatnya loh. Kalau gak ditolong keluarganya bisa pecah loh. Sekarang sudah
pecah gitu saudara. Dulu loh, wah keadaan gawat sekali loh. Aku sudah terjepit dalam keuangan loh. Kalau sampai nggak ditolong Tuhan, bisa jatuh pailit loh. Sekarang sungguh-sungguh sudah jatuh pailit saudara. Oh sungguh-sungguh sekarang katakan Yesus berkata terus terang sudah mati. Ayat 15 luar biasa, saudara perhatikan. Tetapi apa saudara? Tetapi apa? Ayat 15. Yang keras tetapi apa? Yang lebih keras tetapi apa? Sekarang teriak tetapi apa? Bersyukurlah, dikatakan sekalipun Tuhan sengaja biarkan, bahkan sekalipun sudah sampai mati seolah-olah terlanjur, sudah nggak ada harapan yang namanya mati. Tetapi bersyukurlah, tetapi bersyukurlah, tetapi bersyukurlah, tetapi bersyukurlah, tetapi sekali lagi bersyukurlah kepada setiap saudara. Ya, dikatakan aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu. Karena itu lebih baik bagi kita, saudara. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Justru setelah, saudara, gawat, setelah sungguh-sungguh tidak ada harapan lagi, baru Yesus mulai berangkat. Baru Yesus mulai bertindak. Baru Yesus ngajak murid-muridnya datang di tempat itu, saudara. Lah saudara, sekali lagi saja harus bisa melihat Yesus bukan hanya sekedar buka pintu, tapi Yesus kadang-kadang tutup pintu. Bahkan kadang-kadang Yesus sengaja tidak mau datang, sengaja tidak ulurkan tangannya dulu, sengaja tidak buka pintu. Bahkan kadang-kadang sudah sampai fatah, sudah sampai ya sungguh-sungguh gagal, sudah sampai seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Pengharapannya sudah mati, kesempatannya sudah mati, nggak mungkin bisa lagi karena sudah mati, saudara. Lah saja, saudara, hati-hati saat-saat seperti itu. Jangan sampai timbul kecewa dalam hati saudara. Jangan sampai timbul putus asa dalam hati saudara. Jangan sampai punya prasangka yang salah kepada Tuhan, saudara. Ya, Tuhan memang melakukan seperti itu, saudara. Oh, untuk mendatangkan hal yang baik. Ya, saudara tahu itu cara Tuhan. Cara Tuhan kadang-kadang beda dengan cara kita. Kalau menurut ya Marta, Maria, dan Lazarus, cara yang terbaik waktu dia sakit, Tuhan Yesus ya datang gitu loh. Dijamah, sembuhkan, itu cara yang terbaik, saudara. Tapi bagi Tuhan cara yang terbaik bukan begitu. Malah dibiarkan sengaja makin parah sampai sudah mati. Caranya Tuhan seringkali beda dengan cara kita manusia, saudara. Jalannya Tuhan, tindakan Tuhan seringkali beda dengan jalan kita, saudara. Nah itu kita harus tahu, saudara. Saya bacakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Beda, saudara. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Beda, saudara. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi dijelaskan jelas, seringkali cara berpikir kita beda, cara melakukannya beda, rancangan kita dengan rancangan Tuhan beda, jalan kita dengan jalan Tuhan itu beda, cara Tuhan dengan cara kita itu beda, saudara. Tapi yang pasti Tuhan itu punya rencana yang baik, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, saudara. Belajar mengerti, saudara, akan kasih Tuhan. Sekalipun mungkin banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, minimal mengertilah satu hal. Dia berkuasa, Dia mengasihi kita, Dia ingin kita mengalami yang baik. Itu pasti Tuhan itu baik, sehingga tidak kecewa pada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Karena banyak perkara kadang-kadang kita tidak mengerti. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa Tuhan belum buka pintu? Mengapa kok malah seperti ini? Ada sebuah ilustrasi, saudara. Satu kali Tuhan mengirim malaikat, 2 malaikat. Yang satu yang senior,
untuk melatih yang junior, yang masih muda, saudara. Lalu 2 diutus ke bumi, ya seperti manusia, datang saudara ke rumah demi rumah. Satu kali datang ke satu rumah orang kaya, diketuk pintunya. Mereka berkata, kita ini sudah hari mulai petang, bisakah kita ya ikut ya tinggal di sini sebentar semalam saja? Orang tuanya itu nggak nganggep, nggak ada tempat di sini. Ya kalau mau ya itu ada ruang bawah tanah. Ya bekas gudang nggak dipakai, saudara. Ya kalau mau ya di situ saja sudah. Kok nggak begitu dianggap, saudara. Lalu malaikat 2 masuk bawah tanah, lihat kotor, saudara. Mungkin banyak tikus, saudara. Sudah tembok-temboknya sudah retak-retak semua, banyak yang lubang, saudara. Lalu saudara, ya sudah, yang muda ini bersungut-sungut terus, saudara. Malaikat muda ini orang kaya, kurang ajar, sudah diberkati Tuhan luar biasa, nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Orang kaya yang kikir sambil bersungut-sungut akhirnya tidur, saudara. Lah besok pagi-pagi, saudara, malaikat yang muda bangun kaget. Wah, itu ruangan bawah tanah itu jadi indah sekali. Bawahnya lantainya jadi bersih sekali. Bahkan tembok yang retak-retak itu sudah dipoles, tutup semua, bersih. Nggak ada lubang sedikit pun, saudara. Lalu setelah mereka keluar, yang muda ini sungut-sungut terus. Dia tahu ini yang melakukan adalah malaikat yang senior, saudara. Dia dalam hati, ini kenapa orang kaya seperti ini sudah kaya masih diberkati lagi, nggak usah bayar, direnovasi, sudah kaya. Apa karena dia kaya? Oh, malaikat yang senior ini sungkan gitu, saudara. Malah diberkati, dia nggak bisa terima, saudara. Lalu jalan lagi sampai ke rumah seorang petani yang miskin, saudara. Waktu mereka mengetuk, dibukakan pintu, disambut dengan sangat ramah sekali. Saudara, wah, diajak masuk, diberi tempat yang baik, diberi makan, minum, saudara. Wah, dengan baik sekali. Lalu mereka tidur, saudara, malam-malam, saudara. Yang muda berkata, ini petani yang baik, harusnya diberkati luar biasa, saudara. Semalaman yang muda sudah tidur, bangun pagi kaget. Karena sedang terjadi sesuatu di rumah petani ini. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, satu-satunya sapi yang dimiliki oleh Pak petani yang miskin ini mati, saudara. Lalu dia mulai protes dengan malaikat yang senior. Bagaimana kemarin di rumah orang kaya yang kikir, kamu tolong dia, kamu berkati, bawah tanah nggak dipakai saja, direnovasi, dibuat indah. Sekarang kita ada di rumah petani yang miskin yang baik hati, menyambut kita dengan baik, malah tidak ditolong. Sapinya mati, diam saja, saudara. Dia marah, saudara, nggak bisa terima, saudara. Akhirnya yang senior, yang tua memberikan pengajaran, banyak hal kamu tidak ngerti karena kamu sukanya tidur gitu, saudara. Kamu gak tahu ya apa yang saya lakukan sementara malam-malam kamu tidur, saudara. Dia berkata, yang pertama, waktu saya di rumah orang kaya itu, orang kaya yang kikir, yang sudah diberkati masih kikir, kita taruh di bawah, kamu tidur mendengkur gitu, saudara. Saya jalan-jalan, saya lihat-lihat temboknya yang retak. Lalu dari sela-sela retak saya lihat setiap ruangan. Saya lihat ada di satu tempat retak. Ya, itu tembus di ruangan yang lain tertutup. Di situ ada harta karun yang luar biasa sekali. Banyak sekali ada harta karun. Itu ruangan sengaja ditutup, tapi temboknya sudah retak. Aku lihat harta karun yang luar biasa. Maka karena itu orang kaya yang kikir, ya sudah diberkati tetap gak bisa jadi berkat. Aku tutup semua, saudara. Gak ada retaknya lagi. Saya tutup polos, sudah baik, sudah gak diusik. Supaya seumur hidup orang kaya ini gak ngerti bahwa di rumahnya, di bawahnya ada kekayaan, harta karun yang luar biasa. Supaya gak ngerti. Kadang-kadang kita ngerti, orang kaya masih ini, masih itu, saudara. Lalu masih protes, lah itu kemarin, lalu gimana? Kok itu yang miskin tapi baik hati, kok didiamkan? Ya, sapinya mati, bagaimana?
Lalu yang senior berkata, ya sama, karena kamu sukanya tidur, kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kemarin aku sedang doa, kata yang senior. Tiba-tiba aku lihat ada panah dari besi jahat yang dilentarkan menuju kepada Pak Petani. Lalu waktu aku lihat langsung aku kibatkan saudara. Sehingga panah itu tidak sampai kepada petani itu. Sehingga nyimpang. Sekalipun sapinya mati, tapi dia selamat, dia hidup. Karena petani yang cinta Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, dikirim malaikat untuk menjagai. Dia selamat sekalipun sapinya mati. Banyak perkara yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang harus kita mengerti. Tuhan itu baik. Dia punya rencana yang baik. Baik pintu yang sudah dibuka, supaya mendatangkan anugerah. Pintu yang tertutup pun ada rancangan Tuhan yang baik. Satu hal harus tahu. Maka bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin saudara. Amin. Katakan kanan kiri, ayo bersukacita. Jangan loyo. Jangan kecewa. Jangan undur. Jangan sungut-sungut. Amin saudara. Pintu terbuka, bersukacita, mengucap syukur. Pintu tertutup, tetap bersukacita, mengucap syukur. Nah sekarang kita akan belajar mengapa sih Tuhan itu ya kadang-kadang menutup pintu saudara. Dalam perjalanan hidup kita saudara. Ada banyak hal. Yang pertama, karena Tuhan mau memberikan berkat yang lebih besar. Kalau Tuhan lihat pintu yang sudah terbuka itu terlalu kecil berkatnya, maka Tuhan akan tutup. Karena Tuhan ingin buka pintu yang berkatnya lebih besar. Jadi waktu ditutup, saudara tahu berarti Tuhan ini sedang mau buka pintu yang lebih besar. Berkatnya saudara. Saya akan lanjutkan pembacaan kita tadi. Yohanes 11 ayat 39 sampai 45. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita berani percaya kepada Tuhan, dalam segala hal ada hal yang baik, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Saudara tanggap. Supaya mereka lebih percaya lagi. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat 45 sudah perhatikan, banyak ada kata-kata apa? Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara perhatikan, ada rencana daripada Tuhan yang menutup pintu yang pertama, yang kecil, karena Tuhan ingin memberikan pintu berkat yang lebih besar. Saudara, kalau saudara bisa perhatikan, saat mereka sakit atau Lazarus sakit, dikirim orang, Tuhan datang, tolong sembuhkan. Kalau Tuhan datang lalu sembuhkan, betul lah itu berkat. Tapi sudah sering mereka itu bergaul dengan Tuhan. Sudah seringlah flu disembuhkan saudara. Sakit ini itu disembuhkan saudara. Tapi saat itu ditutup, gak seperti biasanya. Kenapa? Supaya mengalami berkat yang lebih besar.
Sekarang bukan hanya sakit disembuhkan, sekarang mati saja bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Mengalami mujizat yang lebih besar, saudara. Mengalami berkat yang lebih besar, saudara. Mengalami pintu anugerah yang lebih besar. Supaya imannya lebih teguh lagi. Supaya imannya lebih mantap lagi. Supaya pengenalan pada Tuhan lebih kenal lagi. Lebih dekat lagi. Lebih kenal akan Tuhannya. Betul, saudara? Bahkan, saudara, bukan hanya mereka yang diselamatkan. Akhirnya banyak orang juga percaya, banyak orang juga diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, hari ini kalau saudara ada pintu saudara yang ditutup, saudara dengar, mungkin salah satunya karena Tuhan ingin buka pintu yang lebih besar, anugerah yang lebih besar, mujizat yang lebih besar, iman yang lebih besar, kasih karunia yang lebih besar. Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara, banyak yang sudah tahu kehidupan saya. Ya, sejak dari kecil, ya dulu saya merasa anak orang kaya, hidup saya terjamin. Tuhan juga sempat izinkan akhirnya rambut rontok, gak ada yang bisa menolong saya. Sampai saya datang pada Tuhan, Tuhan buka pintu, saya disembuhkan. Lalu saya diberkati dengan keluarga, lalu saya juga diberkati dengan pekerjaan, saudara. Nah, saat perusahaan saya sedang naik, sedang maju, sedang nanjak-nanjaknya, Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan ingin saya tinggalkan usaha saya pada saat itu. Tidak semua dipanggil seperti saya, saudara. Tapi saya dipanggil seperti itu. Daging ini berontak, saudara. Sulit sekali, saudara. Ya, sampai terus bergumul. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kenapa engkau tidak mau mengikutinya? Aku sudah selamatkan kamu. Aku sudah tolong kamu. Sekarang aku ingin pakai hidupmu. Supaya melalui hidupmu banyak orang juga diselamatkan. Supaya melalui hidupmu banyak orang juga bisa mendapat pertolongan gitu, saudara. Akhirnya saya melangkah. Waktu saya melangkah tinggalkan perusahaan, saya jadi hamba Tuhan. Saudara, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya tinggalkan pabrik, saya melayani Engkau sepenuh waktu. Ya, Tuhan berkati pabrik yang saya tinggalkan ini supaya tetap jalan dengan baik. Aku melayani dan Tuhan berkati perusahaan saya. Tahun pertama diberkati, tahun kedua diberkati, tahun ketiga diberkati, tahun keempat jatuh pailit, habis, pintu tertutup, saudara. Wah, kaget. Loh, kenapa Tuhan? Aku melayani, aku cinta Engkau, kok ini malah seperti ini? Kok habis, jatuh pailit, saudara? Gak bisa mengerti. Bukan hanya saya, keluarga saya gak bisa mengerti. Nah, ini gara-gara kamu tinggalkan perusahaan, jadi hamba Tuhan, gak ada yang ngurusi dengan baik. Sekarang habis, jatuh pailit, gimana? Gak bisa mengerti, saudara. Tapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata, ya dulu aku sudah berkati perusahaan ini. Ya, aku panggil engkau jadi hamba Tuhan. Ya, kalau dalam pelayanan engkau mau bertindak melakukan sesuatu, ukurannya ada enggak kekuatan keuangan saya di pabrik gitu, saudara. Jadi pabrik jadi sumber, ya, berkat pertolongan dana untuk pelayanan ini, saudara. Saat itu Tuhan izinkan ditutup sumber itu. Tuhan berkata, karena aku punya visi yang jauh lebih besar. Aku punya rencana yang jauh lebih besar. Aku perlu tutup sumber yang kecil. Aku mau buka sumber yang besar. Karena itu tertutup sudah. Kamu gak punya sumber dari pabrik. Sekarang satu-satunya sumber adalah dari Tuhan. Dari Tuhan itu tidak terbatas. Mau visi besar seperti apapun. Mau dana sebesar apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Tuhan bawa visi 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, sekarang 1 juta. Ada pelayanan ya stasiun radio, ada pelayanan televisi, ada sekolahan, SKPNK, ada STT, ada banyak semuanya, saudara. Tapi sudah ada sumber, segala sumber yang daripada Tuhan, yang lebih besar, yang sudah dibukakan, sehingga tidak terbatas sesuai dengan rencana Tuhan.
visi yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Pegang dada saudara. Kalau pintu ditutup, salah satunya Tuhan mau buka yang lebih besar. Lebih besar. Katakan kanan kiri, jangan takut. Kalau ada pintu yang ditutup oleh Tuhan. Yang penting cintalah pada Tuhan. Jadi orang yang cinta Tuhan, orang yang taat pada Tuhan, orang yang setia, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan menunggu timing atau waktu yang tepat. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ada waktunya, saudara, hujan. Ada waktunya kemarau. Ada waktunya diproses. Ada waktunya diangkat, saudara. Ada waktunya, segala sesuatu pada waktunya, kata firman Tuhan. Dan akan menjadi sangat indah kalau waktu daripada Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Lalu dilakukan oleh Tuhan, dikerjakan. Itu akan menjadi satu yang sangat indah sekali. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud. Tahukah saudara, Daud diurapi untuk menjadi raja. Dapat janji dari Tuhan, dapat visi dari Tuhan. Dia akan menjadi raja umur berapa? Umur berapa saudara? 15 tahun. Dia diurapi saudara oleh Samuel menjadi raja. Itu luar biasa saudara. Tapi Daud itu menunggu saudara sampai umur 30. Baru sungguh-sungguh jadi raja. Ada waktu yang dibutuhkan 15 tahun. Sampai visi janji Tuhan digenapi. Kenapa saudara? Tuhan itu ingin hal yang baik terjadi. Kalau saudara perhatikan ya. Dia sudah diurapi oleh Samuel. Lalu besok paginya. Tiba-tiba dia jadi raja. Umurnya baru 15 tahun. Belum punya pengetahuan tentang kerajaan. Belum punya pengalaman tentang kerajaan. Tiba-tibalah besok dia angkat jadi raja. Kira-kira jadi raja seperti apa saudara? Bingung, ini gimana ini saudara? Banyak lakukan kesalahan. Oh saudara, dalam kedudukan sebagai raja, dia akan mengalami banyak kesalahan. Dia akan mengalami banyak masalah. Dia tidak akan bisa melakukan dengan benar. Kenapa? Belum waktunya. Betul saudara? Mungkin bahkan kalau dia tiba-tiba diangkat jadi raja, Saulnya juga belum turun. Saul masih jadi raja, mungkin akan segera diserang, mungkin akan segera digempur, mungkin akan dihancurkan lagi saudara. Kenapa? Waktunya belum tepat. Tuhan itu tahu waktu yang paling tepat untuk setiap kita. Kapan kita diberkati, kapan kita diangkat. Janji Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan menurut Daud, saat dia ada dalam kandungan, Tuhan sudah punya rancangan. Tuhan sudah punya rencana yang indah. Saat 15 tahun diteguhkan lagi dengan dia diurapi oleh Samuel untuk jadi raja. Tapi dengar, Tuhan punya waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya, setengah mati, bisa salah. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, maka akan menjadi sangat indah. Maka sekali lagi, kalau pintu belum dibuka oleh Tuhan, kemungkinan yang kedua, karena waktunya belum sampai. Saudara menunggu waktunya. Jangan sungut-sungut. Jangan kecewa. Jangan menyerah saudara. Kalau waktunya datang, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Amin. Sekarang saya beri contoh tentang Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa ini adalah yang paling dikasih oleh Tuhan dari semua ciptaan Tuhan. Saudara setuju? Saudara setuju? Ya, Adam dan Hawa itu paling dikasih daripada semua ciptaan yang lain. Nah, biasanya yang paling dikasih ini didahulukan atau dibelakangkan? Saya mau tanya, Pak Andoko, istri. Biasanya yang paling dikasih didahulukan atau dibelakangkan? Didahulukan, ini dikasih loh, ini dahulu gitu saudara. Betul enggak? Nah, tapi saya mau tanya dengan saudara.
Adam dan Hawa diciptakan di pertama atau yang terakhir? Saya ulangi lagi. Adam dan Hawa diciptakan di pertama kali atau yang terakhir? Tuhan sangat cinta. Itu merupakan curahan kasih Tuhan. Saudara, tidak langsung diciptakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ciptakan dulu yang lain, saudara. Segala sesuatu diciptakan dulu. Baru Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa diciptakan dulu, begitu jadi manusia, gelap, gak bisa lihat apa-apa. Bumi itu gelap gulita. Air semua, gak tahu gimana lagi, belum dipisah. Gak ada pohon, gak ada buah, gak ada makanan, gak ada binatang, gak ada apa-apa. Kacau balau, karena apa? Belum waktunya. Tuhan itu punya waktunya Tuhan. Diciptakan dulu terang. Dipisahkan dulu air dan darat. Diciptakan dulu pohon, ya, buah-buah. Diciptakan dulu binatang di darat, di air, di udara. Semua lengkap. Sudah waktunya baru diciptakan Adam dan Hawa. Waktu diciptakan semua lengkap. Indah pada waktunya. Amin. Jadi saja kalau saudara sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, komitmen dengan Tuhan. Kok belum dibuka pintu? Saudara imani. Ini persiapan Tuhan masih banyak yang lebih luar biasa. Belum selesai. Tuhan menyediakan yang dahsyat, yang luar biasa. Sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Dipersiapkan lebih lagi. Kalau sudah selesai, waktunya pintu dibuka. Dan menjadi indah. Katakan pada diri sendiri, sabar. Sabar. Nunggu waktunya Tuhan. Amin, saudara. Sahabat saya, itu satu yang luar biasa. Yang ketiga, karena kita bersikuku di jalur yang salah. Kadang-kadang Tuhan nutup pintu. Kenapa? Kita itu terus di jalan yang salah. Saudara, di jalan yang dilarang oleh Tuhan. Di jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa belajar dari Yunus. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa bagi Yunus. Dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan ingin dia berjalan menuju Ninawe. Di sana pelayanannya akan diurapi luar biasa. Di sana dia akan dipakai membawa hujan pertobatan. Di sana dia akan dipakai oleh Tuhan melakukan hujan keselamatan. Itu jalan yang diinginkan oleh Tuhan menuju Ninawe. Ada rencana yang luar biasa. Tapi Yunus itu, saudara, berjalan dalam jalannya sendiri yang salah. Dia mau menuju ke Tarsis, saudara. Pikiran Tuhan ke Ninawe untuk selamatkan banyak jiwa. Pikirannya dia ke Tarsis, saudara. Tempat wisatawan mungkin gitu, saudara. Tempat menikmati hidup ini, saudara. Oh, jalannya salah. Di tengah jalan, jalannya tertutup, ada badai, ada gelombang menerpa, sampai kapalnya kandas, saudara, nggak bisa, dan sampai dia ditelan oleh ikan besar. Bersyukur, saat dia mengalami seperti itu, dia sadar jalannya salah. Dia mengaku pada Tuhan, dia minta ampun pada Tuhan. Dia berkata, ampuni Tuhan, aku salah, aku mau jalan yang kau inginkan aku lakukan. Aku tuju, saudara. Lalu Tuhan mulai buka pintu, buka jalan. Saudara, mulut ikan dibuka gitu, saudara. Dia dikeluarkan dari perut ikan gitu, saudara. Lalu dia terdampar, akhirnya dia sampai ke Ninawe. Jalan yang diinginkan Tuhan untuk dia capai. Di Ninawe lah, saudara. Dia diurapi, di Ninawe lah. Perkataannya diurapi. Waktu dia sampaikan firman Tuhan. Hujan pertobatan. Rajanya, rakyatnya, sampai binatang. Semua merendahkan diri. Datang pada Tuhan. Saudara, saudara ngalami satu. Akhirnya hujan keselamatan. Hidupnya ngalami sesuatu yang luar biasa. Karena jalannya benar. Hari ini saya ajak saudara uji hati saudara. Di mana jalan saudara? Jalan yang Tuhan ingini? Atau jalan yang saudara sendiri ingini?
Atau malah mungkin jalan yang iblis ingin saudara lakukan. Di mana jalan saudara? Kalau saudara jalannya salah, jalan yang tidak baik, kadang-kadang Tuhan tutup. Itu pun karena Tuhan mengasihi kita. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak hancur di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita berbalik. Tinggalkan jalan yang salah, jalan pada Tuhan. Hari ini dengar saudara, kalau ada sedang berjalan dalam jalan orang fasik, dalam jalan orang berdosa, dalam jalan kedagingan, dalam jalan yang salah, sadar, bertobat, berbalik pada jalan ya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan akan buka pintu itu. Saudara akan mengalami kasih karunia. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Pegang dada lagi. Jalan yang benar. Penting saudara. Itulah buat pintu surga terbuka saudara. Waktu Adam dan Hawa melakukan jalannya salah, pintu berkat tertutup. Tapi waktu seorang datang pada Tuhan, mengaku dosa, berjanji tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan. Tuhan buka jalan yang baru. Kasih karunia Tuhan dinyatakan. Yang keempat, Tuhan lebih tertarik membangun karakter kita dibandingkan sekedar menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu mau menyelesaikan masalah kita karena Dia mengasihi kita. Tapi dengar, Tuhan lebih tertarik membangun karakter kita. Kadang-kadang jalan ditutup supaya karakter kita jadi baik. Kadang-kadang kita mengalami jalan ditutup supaya karakter kita malah akhirnya terbentuk. Malah akhirnya lebih mengenal Tuhan. Malah karakter kita jadi lembut. Dulu tinggi hati, tapi karena ada proses badai, pintu tertutup. Akhirnya karakternya terbentuk. Soal lihat banyak. Yusuf misalnya, saudara. Dia dapat mimpi, janji dari Tuhan umur 17. Lalu saudara, selama 13 tahun. Dia mengalami aniaya. Dia mengalami diperlakukan tidak adil. Tapi seolah-olah Tuhan tidak buka hati. Pintu pertolongan tidak dibuka. Dia sempat dimasukkan di sumur. Dia sempat dijual ke Mesir. Dia sempat jadi budak, saudara. Dia sempat masuk penjara. Seolah-olah pintu tidak dibukakan. Sampai 13 tahun baru pintu dibukakan. Tapi saudara dengar. Semua yang dia alami itu sebetulnya pembentukan karakter. Akhirnya dia setelah diangkat oleh Tuhan. Dia tahu betapa menderitanya orang yang sedang mengalami masalah. Dia sudah jaya. Dia bisa jadi berkat bagi Mesir. Dia sudah jaya. Dia bisa jadi berkat bagi keluarganya. Dia sudah jaya. Dia bisa mengampuni saudaranya. Dia bisa memaafkan saudaranya yang berlaku kejam pada dia. Bahkan dia bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Karena panggilan Tuhan, kita bisa jadi berkat. Hidup kita memuliakan Tuhan. Mungkin ada di antara saya yang sekarang alami. Seperti dibanting-banting. Seperti dipukul-pukul. Dan saudara berkata, sudah hancur semua. Dengar, itu proses yang diizinkan Tuhan. Pintu masih ditutup, belum dibuka. Supaya lembut hati. Kalau dengan staf gembala dulu kita sering bicara-bicara, kita berkata. Kita itu selama puluhan tahun ini ngalami benturan-benturan. Bahasa kita di staf gembala ngomong, kita ini sudah benjut semua. Lalu saya berkata, biar baik benjut. Kalau enggak benjut kita masih keras. Benjut itu sudah empuk, saudara. Supaya lembut hati itu, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Pintu belum dibuka. Kebentur sini, kebentur sana. Kebentur sini, kebentur sana. Kebentur sini, kebentur sana. Belum ada jalan keluar. Belum pintunya terbuka. Supaya benjut. Supaya lembut hatinya. Orang yang masih keras hati sulit dipakai Tuhan.
Tapi orang yang sudah lembut hatinya, mudah dipakai Tuhan. Daud dengan Saul beda. Saul nggak ngalami proses, langsung saja. Dia hatinya keras, nggak bisa jadi berkat bagi rakyatnya, nggak bisa jadi berkat bagi Tuhan. Daud juga benjut selama 15 tahun. Tapi dia menjadi raja yang lembut hatinya. Raja yang mencintai rakyatnya. Jadi berkat. Raja yang cinta Tuhan. Melekat pada Tuhan. Luar biasa. Musa diproses juga. Jadi izinkan Tuhan memproses. Saudara. Ya, pintu tutup karena Tuhan ingin mendewasakan karakter kita. Mendewasakan mentalitas kita. Berbahagialah orang yang tahan uji. Dan akhirnya akan mengalami kematangan. Dan setelah itu, saudara akan mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Kasih karunia. Berkat akan sungguh-sungguh jadi berkat. Saudara. Yang terakhir adalah Tuhan melatih kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara tahu, setelah kita diselamatkan, Tuhan beri kita hak memanggil Tuhan itu, Allah itu Bapa. Hubungan orang tua dan anak, saudara. Itu satu hubungan yang intim. Satu hubungan yang dekat, saudara. Allah itu ingin ada hubungan yang dekat. Hubungan yang intim dengan kita. Kadang-kadang saudara kita itu salah. Seperti Marta, ribut terus, saudara. Oh, enggak bisa nerima seperti Maria, saudara. Malah marah, malah mencela orang yang seperti Maria, saudara. Sampai Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau ribut terus dengan banyak hal yang sebetulnya enggak penting. Maria ini sudah melakukan yang terpenting, yang paling baik dan tidak akan diambil dari dia. Yaitu apa? Mendekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Daud itu tahu artinya intim dengan Tuhan, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang belum dapat jodoh, saudara. Doa-doa dekat dengan Tuhan, setia melayani, akhirnya dapat jodoh. Setelah dapat jodoh, sibuk pacaran, tidak sibuk lagi dengan Tuhan, saudara. Jangan. Nanti kalau pintu ditutup lagi, nangis, saudara. Ya, saudara. Ya, kadang-kadang terpaksa ditutup supaya apa? Balik kepada Tuhan. Benar? Ada orang minta pekerjaan. Atau pekerjaannya supaya jalan lancar, laris. Setelah dibuka berkat sama Tuhan. Boeng, gak ada waktu dengan Tuhan, saudara. Pesanannya banyak Tuhan. Ini gangtonya repot sekali. Doanya sudah jarang. Ibadahnya sudah kurang. Pelayanannya apalagi lehi. Saudara dengar, Tuhan itu ingin dekat. Kalau saudara terus lari seperti kuda, kadang-kadang pintu akan ditutup. Supaya apa? Kembali pada Tuhan. Betul? Dulu belum punya anak, dikasih anak. Dulu belum punya cucu, dikasih cucu. Sekarang hanya sibuk itu saja. Sudah enggak ada waktu untuk Tuhan. Saudara dengar. Kadang-kadang itu bisa membuat pintu ditutup. Karena dia ingin dekat, melekat kepada kita. Saat kita mendekat pada Tuhan, kita akan dapat sumber yang tidak terbatas. Kita akan dapat pintu yang tidak terbatas. Hikmat itu luar biasa. Kasih karunia luar biasa. Saya akan saksikan dengan apa yang saya alami kalau tentang ini. Saudara sudah dengar banyak, saudara. Tentang apa yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan sudah bicara banyak. Ya, beberapa bulan ini Tuhan berkata, Pak Ubaja harus menjadi seperti apa? Seperti apa? Seperti anjing yang duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan sangat setia. Betul, saudara? Sudah dengar berulang-ulang itu. Tuhan berkata, kenapa? Tuhan rindu. Setelah gereja makin bertumbuh, jangan hati saya, waktu saya jauh dengan Tuhan. Tuhan tetap ingin intim, Tuhan ingin bicara, Tuhan ingin keintiman, Tuhan ingin berikan hikmat, Tuhan ingin mengurapi, Tuhan ingin saudara, lebih bersatu lagi saudara. Jadi jangan dikatakan seperti kuda, lari terus. Tuhan ingin duduk diam. Lalu Tuhan juga ingatkan,
pelajari arti namamu. Saudara masih ingat? Nama saya siapa? Nama saya siapa? Obaja Tanto Setiawan. Enggak boleh yang lupa ya saudara. Nama pendetanya sendiri masuk lupa. Obaja Tanto Setiawan. Tuhan berkata pelajari artinya. Masih ingat? Obaja artinya apa? Obaja artinya apa? Hamba Tuhan. Harus jadi hamba. Enggak boleh bos. Hamba. Hambanya Tuhan. Kacungnya Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Betul? Hamba Tuhan. Tantonya apa? Tantonya apa? Saya tanya teman saya pendeta GKJ karena juga pendeta Tanto gitu. Namanya artinya apa? Itu dari bahasa Jawa, tantio. Artinya menunggu, menanti. Jadi saya harus menjadi hamba Tuhan yang menunggu, menanti Tuhannya. Menanti Tuhan. Setiawan apa? Bukan setia. Lihat kamu, setiawan itu bukan setia. Setiawan itu sangat setia. Harus jadi hamba yang mau duduk diam, nunggu di kaki Tuhan, mendekat, mendengar dengan sangat setia. Saya katakan itu bukan untuk saya saja, untuk semua. Jadilah seperti anjing yang duduk menunggui Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Dia ingin kita dekat, Dia ingin ngasih lebih, Dia ingin nyatakan kasih dan anugerahnya. Kalau enggak, pintu bisa ditutup, saudara. Tak berkati malah lupa dengan aku katanya. Aku berkati malah enggak ada waktu untuk aku, saudara. Duduk diam, mendekat pada Tuhan. Apalagi pendoa ini, jangan sampai lupa. Saya senang banyak dalam pelayanan Tuhan bicara banyak. Kemarin di Australia juga sedang diingatkan ada orang yang sudah 15 tahun, saudara. Dulu luar biasa, hanya 15 tahun sudah mulai jarang. Terus diingatkan oleh Tuhan. Nah, waktu saya mulai belajar membangun, lebih dekat pada Tuhan. Sekalipun jujur, belum terlalu ya sekali. Saya merasa masih sangat kurang. Tapi saya mulai melihat pintu-pintu dibuka oleh Tuhan. Waktu saya mulai belajar mendekat, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang buka pintu. Tuhan yang buka pintu. Saya ingin ceritakan hal yang luar biasa. 2 minggu ini saya sangat-sangat terkesan terbakar luar biasa sekali. Karena Tuhan sedang buka pintu yang luar biasa. Ya, saudara masih ingat 4 tahun yang lalu waktu tur rohani, perjalanan tur rohani, saya cerita kita sedang baptis di Sungai Yordan, saudara. Tiba-tiba ada orang kulit putih, orang kulit coklat, kita nggak kena, datang minta dibaptis. Pada di situ ada banyak baptisan, ada orang kulit putih, orang kulit coklat macam, tapi minta orang Indonesia yang baptis. Saya sudah kaget, heran, ada apa? Lalu tahun berikutnya sama, kita sedang baptis, ada orang kulit hitam juga datang. Kulit hitam itu malah sedang hamil, saudara. Lalu saat itu saya percaya, saya imani. Indonesia untuk bangsa-bangsa. Saatnya Indonesia, bangsa Indonesia dipakai, selamatkan, baptis bangsa-bangsa. Kulit putih, kulit coklat, kulit kuning, kulit hitam, diselamatkan. Lalu tahun ketiga, yaitu tahun yang lalu saudara masih ingat. Itu mustahil, itu mujizat besar. Ada orang Yahudi datang minta dibaptis. Itu langka. Saya belum pernah dengar ada orang dari sana minta dibaptis, kita orang Indonesia. Saya cerita dengan teman saya pendeta, dia berkata, kalau bukan Tuhan gak bisa Pak. Dia berkata, dulu saya sekolah. Pas teman sekolah saya itu orang Yahudi. Dia berkata, jangan berharap. Kalau ada di antara mereka yang percaya pada Kristus, keluarganya bisa melakukan upacara kematian. Dianggap anak ini mati. Sudah enggak ada lagi, saudara. Oh, ketat sekali, saudara, perhatikan. Mereka sudah dicerai-beraikan. 2000 tahun enggak punya negara. Setelah 2000 tahun, mereka masih bisa kembali. Karena mereka kuat sekali pegang
keyakinannya kuat sekali saudara. 2000 tahun masih turun-temurun terus. Yesus datang di tengah-tengah mereka, gak diterima, keras hati, tegar tengkuk. Itu bisa baptis, itu Tuhan, bukan kita manusia. Bahkan yang kita baptis pun juga berkata, kok bisa ya? Dia juga percaya ini Tuhan, bukan mereka. Lalu saudara, singkat ceritalah, karena Tuhan lakukan mujizat, karena ada perubahan hidup yang luar biasa sekali, saudara. Dulunya itu enggak diterima. Ya, setelah kita baptis 1 tahun itu kita enggak ada berita. Tapi setelah 1 tahun ketemu lagi banyak ngobrol baru kita tahu. Rupanya setelah dibaptis, saudara, mereka itu sempat disidang, saudara. Diintegrasi gitu, saudara. Ketakutan sampai enggak berani menghubungi kita, saudara. Nah, tapi akhirnya saudara pernah dengar kesaksian, ternyata Tuhan lakukan mujizat melalui baptisan itu. Ya, yang kita baptis itu ya di 14 tahun, ya punya sakit, enggak punya antibodi sejak dari lahirnya. Tiba-tiba mengalami mujizat kesembuhan. Sudah diusahakan dokter di mana-mana, 14 tahun enggak bisa sembuh. Didoakan oleh rabi mereka, gak bisa sembuh. Saat itu baptis sembuh total. Mujizat. Lalu juga sifatnya, hidupnya berubah. Jadi anak yang sangat baik. Dengan teman-temannya sangat baik. Dengan orang tua sangat hormat, sangat baik sekali. Orang kagum kehidupannya jadi baik sekali. Yang ketiga, ya rabi-rabinya bisa melihat keluarga ini sekarang ada kemuliaan Allah, itu saudara. Lalu yang keempat, waktu kita datang ke sana, kita datang hanya untuk memberkati saja. Mereka itu kagum, mereka lihat hal yang luar biasa. Mulai saudara, menjamah hati mereka. Jadi minggu depan kita akan berangkat, saudara. Sudah direncanakan, ya orang tuanya juga mau baptis semua. Baptis lagi. Waktunya Tuhan sedang bekerja. Waktunya Tuhan sedang berkarya. Itu luar biasa, itu dahsyat. Tapi sekarang saudara dengar, ada hal yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan itu punya caranya Tuhan. Yang seringkali enggak pernah kita pikirkan. Tuhan sedang melakukan apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah ada dalam hati, dilakukan oleh Tuhan. Saudara pemimpinnya, rabinya, itu diizinkan Tuhan, dibuat atau dibiarkan Tuhan, ngalami masalah besar. Oh, badai yang sangat besar. Sampai goncang, saudara. Sampai stres, saudara. Pemimpinnya itu mengalami masalah sangat besar sekali, saudara. Nah, Tuhan itu, saya percaya waktu saya dengar, saya sudah tahu ini Tuhan. Ya, sengaja. Sebab orang kalau sedang jaya, itu sulit, saudara. Tapi kalau sedang badai, sudah tidak berdaya, apapun mau katanya gitu. Biasanya gitu, saudara. Nah, lucunya begini, saudara, aneh. Dia dalam keadaan sangat terpuruk. Ayahnya itu sudah tua sekali, 80 lebih. Gitu. Berkata pada dia itu pemimpinnya. Kamu pasti bisa mengalami badai seperti ini, pasti kamu ada dosanya. Kamu harus ngaku dosa. Seperti orang Katolik kan harus ngaku dosa. Pada Tuhan lewat Romo, betul enggak? Ini ayahnya itu lucu. Kamu harus ngaku dosa kepada Tuhan. Mereka nyebut itu Hasim. Ya, ngaku dosa melalui siapa? Melalui Pak Ubaca. Jadi disuruh ngaku dosa pada Tuhan. Kalau orang Katolik pada Romo, ini disuruh ya lewat saya mengaku dosa. Saya itu tertawa, kok bisa-bisanya loh. Orang tuanya itu ngomong seperti itu, saudara. Lalu lewat Ken ini, saudara, ditelepon ceritalah ini macam-macam gitu. Ya sudah, sejak itu kita mulai ada hubungan baik. Dulu mereka itu benci orang Kristen. Dulunya gak bisa terima. Waktu dengar apalagi ada jemaatnya yang kita baptis. Waduh, itu gak bisa terima. Tapi sekarang mulai ada hubungan. Kalau saya dapat sesuatu, saya sampaikan dia. Kalau dia dapat sesuatu, dia sampaikan ke kita. Kita saling mendoakan juga. Satu hari berkata begini. Ya pemimpinnya, rabinya berkata dapat penglihatan dari Tuhan. Rema, pewahyuan. Dia harus menulis, saudara. Semua dosanya satu persatu. Nah, saudara. Lalu ditulis semua. Setelah itu harus ada kata-katanya, ya ditambah, ya diampuni, ya ditambah dengan darah dari tempat yang maha tinggi.
Itu saudara. Lalu dibawa, mereka kan seringkali di tembok ratapan, masukkan. Saudara yang penasaran kan tahu saudara. Lalu sampaikan ke saya. Wah, Rabi saya dapat ya perkataan Tuhan seperti ini. Lalu saya berkata, sampaikan pada Rabimu. Itu darah Kristus. Kalau Rabimu mau dapat pengampunan, mau dapat keselamatan, mau dapat pertolongan, dalam darahnya kamu akan dapat pengampunan, keselamatan. Lalu disampaikan. Waktu disampaikan, nggak ada jawaban pada saya. Ya, saya nggak tahu kenapa. Tapi Tuhan nggak pernah gagal. Kira-kira 1 minggu lebih, hampir 2 minggu, dapat lagi saudara penglihatan. Nah, lalu ini Ken ini telepon lagi. Ini baru saja terjadi. Jadi 1 minggu lebih yang lalu. Ini baru. Jadi kira-kira 10 hari yang lalu. Ken ini waktu telepon tanya Pak Ubaja. Bagi Pak Ubaja, salib itu pertanda baik atau pertanda yang tidak baik. Sebab bagi orang Yahudi, salib ini kutuk. Jadi mereka paling tidak mau kepada salib. Nah, dia tanya dulu, bagi Pak Ubaja, salib itu pertanda baik atau jelek? Saya bilang, baik. Itu salib Kristus mendatangkan pengampunan, mendatangkan anugerah, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan ya kasih karunia, baik. Lalu baru dia berani ngomong, oh gitu ya Pak. Kalau begitu dia berkata, Rabi saya itu dapat penglihatan lagi. Waktu duduk di sebelah jendela, dia lihat di langit itu ada salib yang berkilo-kilo putih. Turun dari atas, turun ke bawah. Lalu dia kagum dapat penglihatan seperti itu. Dia nggak tahu apa artinya salib turun. Tapi bagi mereka nggak mau nerima salib. Salib itu kutuk. Lalu pesan. Rabi saya pesan, saya disuruh cari salib yang putih, bisa cari, bisa beli atau apa. Nanti Pak Ubaja datang, kasihkan Pak Ubaja. Pak Ubaja itu Kristen, pendeta lah. Salib untuk dia, jangan untuk saya. Saya ini gak mau, salib itu kutuk gitu saudara. Saya berkata, terima kasih katakan Rabimu. Aku senang karena salib bagiku itu baik, anugerah. Tapi, aku berkata, ini sebetulnya bukan untuk aku. Ini untuk Rabimu. Sudah 2 kali Tuhan bicara. Pertama, darahnya. Kedua, salibnya. Darah Kristus. Salib Kristus. Yang bisa mendatangkan pengampunan. Yang bisa mendatangkan keselamatan. Yang bisa mendapatkan pemulihan. Yang bisa mendatangkan pertolongan bagi Rabimu. Katakan. Dia bilang, enggak berani Pak, takut. Di antara mereka ngomong salib itu gak boleh saudara. Itu ngomong yang negatif, kutuk gak boleh nyebut-nyebut salib. Ngomong Yesus gak boleh saudara. Lalu bingung gimana caranya. Saya ngomong ini jelas Tuhan sudah bicara 2 ini artinya sama. Ini diulang. Pertama darah, sekarang salib ini jelas Tuhan sedang bicara. Jadi harus disampaikan tapi takut. Lalu kan ini telepon Rabi yang mesianik. Yang sudah nerima itu. Gimana ya kalau Pak Ubaja pesan ini disampaikan pada pimpinannya. Dia bilang, wah jangan itu bahaya. Nanti kalau marah, wah gimana. Yang Rabi Mesianik juga gak berani saudara. Jangan bergumul terus. Saya juga berdoa. Saya rasa Tuhan bicara dalam hati saya begini. Sudah kalau kamu gak berani. Sekarang katakan pada pimpinanmu, Rabimu. Ya, Pak Ubaja pesan. Kalau kamu ingin dapat pertolongan, datanglah kepada Mesias. Kalau Yesus mereka belum bisa, kalau Mesias mereka bisa. Mereka memang menanti Mesias. Datanglah pada Mesias. Mintalah 3 hal. Saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya. Mintalah, pertama, mercy. Yaitu kemurahan Tuhan, supaya diampuni. Salah, dapat kemurahan, diampuni. Yang kedua, mintalah grace. Kasih karunia, anugerah. Enggak layak, dilayakkan. Yang ketiga, mintalah help. Pertolongan Tuhan. Supaya kamu ditolong oleh Tuhan. Jadi, katakan, ya pesan mau baca,
datang kepada Mesias, minta 3 hal ini. Lalu mereka terkejut, bagus itu. Lalu rabi-rabinya yang mesianik juga dengarkan, bagus. Mereka percaya, ini petunjuk dari Tuhan. Kita bisa sampaikan, tapi masih ketakutan. Mereka doa puasa dulu 3 hari, baru berani menemui pimpinannya, baru berani menemui rabinya. Saudara. Mau berangkat masih hubungi Indonesia dulu, minta didoakan lagi. Saudara. Singkat cerita, ini Sabtu yang lalu, bukan Sabtu 1 hari ya. Jadi 8 hari yang lalu, karena ini baru saja terjadi. Datang, lalu sampaikan pesan Pak Baja, ya, Rabi harus datang pada Mesias, minta 3 hal ini. Mercy untuk pengampunan, grace untuk dapat anugerah, help supaya engkau ditolong oleh Mesias. Sudah berangkat disampaikan, enggak ada jawaban. Tidak ditolak, tidak ada jawaban diterima. Saya doa, Tuhan berkata, enggak masalah, itu diterima sama dia. Karena dia itu orang punya kedudukan. Seperti di sini, kalau orang punya kedudukan untuk ngaku, tiba-tiba terima Yesus itu sulit. Ya sudah, lalu pulang. Seninnya dipanggil oleh pimpinannya. Lalu pimpinannya cerita dan bersaksi. Tuhan mulai buka jalan. Mulai ada mujizat. Mulai ada mujizat. Mulai ada mujizat. Dia berkata luar biasa. Mulai Tuhan buka jalan. Sekarang ya dikatakan ya dia mulai doa kepada Mesias. Istrinya berkobar-kobar. Menyala-nyala. Doa dengan Mesias. Minta mercy. Minta grace. Minta help. Supaya dapat pengampunan. Supaya dapat anugerah, kemurahan, supaya dapat pertolongan, semangat. Bahkan bukan hanya itu. Dia berkata, dia punya jemaat 20.000. Semua jemaatnya sekarang digerakkan. Doa kepada Mesias. Minta mercy, minta grace, minta help. Semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu Ken dan istrinya menyampaikan sambil nangis, saya masih belum ngerti. Apa sih hebatnya? Kenapa kamu menangis nyampaikan ini? Mereka berkata begini, Ken itu berkata begini. Pak baca tahu enggak? Kita orang Yahudi itu seumur hidup tidak pernah doa kepada Mesias itu enggak pernah. Bagi kita Mesias itu belum ada. Doa itu kepada Hasim. Hasim itu Tuhan. Doa pada Tuhan. Ya Tuhan janji kelak akan ada Mesias. Mesias itu enggak ada, belum ada. Enggak pernah berpikir doa pada Mesias. Tapi mereka berkata, kita itu saat ini disadarkan Tuhan. Kita terus muter dengan Taurat. Dan goalnya bagi mereka sebetulnya terus doa-doa sesuai dengan Taurat itu nunggu Mesias. Nunggu Mesias. Goalnya Mesias. Kalau selama ini enggak pernah datang pada Mesias. Sekarang kita diajarkan datang pada Mesias. Saya dengar. Masih diterjemahkan. Saya tersungkur nangis. Saya baru tahu ini Tuhan yang sedang kau lakukan. Kenapa? Jujur, saya tuh sebetulnya masih bergumul dengan Tuhan. Ngapain sih ke tanah perjanjian terus? Ngapain sih di sana itu? Tahu nggak saudara? Setiap minggu bisa telepon 1-2 kali. Kalau telepon tuh bisa 3 jam. Habisin waktu saya banyak. Sana itu ingin manggil saya Rabi. Aku nggak butuh dipanggil Rabi. Aku gak butuh kedudukan itu. Mau apa jadi Rabi? Itu mau apa? Panggilanku tuh selamatkan jiwa. Aku kalau repot itu terus malah nanti panggilanku jadi nyimpang gimana? Saya tuh sedang berdoa dengan Tuhan. Tapi malam itu saya baru tahu itu hanya proses. Sekarang ada keselamatan besar. Karena Pak Saudara dengar. Tuhan berkata dengan saya. Yang menyelamatkan bukan kekristenan. Kristen belum tentu menyelamatkan. Betul? Yang menyelamatkan adalah Sang Juru Selamat, Mesias yang mendatangkan keselamatan. Biarpun mereka belum mungkin jadi Kristen, biarpun mereka belum saudara, ya seperti anggota. Tapi yang penting mereka diselamatkan karena datang pada Mesias. Luar biasa, saya nangis, saudara. Lalu berapa hari yang lalu saya di Australia, saudara tahu melayani, dicari lagi saudara. Karena ada penting, berita penting, cerita banyak. Salah satunya yang akan saya ceritakan. Sekarang jadi gerakan.
Jadi 20.000 ini merasa sangat diberkati sekali. Sekarang mulai bersaksi pada keluarganya, pada orang tuanya. Jadi 20.000 itu mulai jadi saksinya, mulai sekarang lebih banyak keluarganya, orang tuanya, mulai pada doa kepada Mesias. Saya sejak saudara lihat satu hal, Tuhan itu sedang genapi. Dulu saya kata terus, gerakan Tuhan, Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, Roma, Eropa, Amerika, Asia, Korea, Indonesia, nanti Timur Tengah dan Tanah Perjanjian. Sekarang ini bukan hanya tafsiran, bukan hanya diimani. Ini Tuhan sedang lakukan. Tuhan sedang kerjakan. Bukan lagi nanti. Saya ajak setiap saudara, jangan ribut dengan masalah. Jangan ribut hal yang sia-sia dunia. Ada satu hal yang luar biasa. Tuhan sedang akan lakukan hal yang luar biasa. Tuhan jangan ribut dengan pintu. Sudah dibuka atau masih tutup. Enggak usah takut, bersukacita. Ada satu pintu yang luar biasa. Yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Yang tidak boleh kita enggak ngerti. Malam itu saya telepon kepada travelnya Yulita. Kalau nanti ada yang mau ikut, ya biarpun tinggal 1 minggu, tolong diusahakan. Karena saya percaya akan ada yang luar biasa sekali tahun ini. Untuk setiap jemaat juga dalam perjalanan itu. Saya kirim ke grup WhatsApp juga. Tahun ini kita akan melihat hal yang luar biasa. Saudara. Lalu saya minta travelnya juga. Kalau ada yang ikut diperjuangkan. Supaya sungguh-sungguh bisa. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Kita akan lakukan perjamuan kudus. Segera perjamuan kudus di sini. Tak ke sini saudara. Ya. Hari ini saya rasa agak panjang, tapi saya percaya Tuhan sedang sampaikan sesuatu yang sangat penting sekali.